Dan inilah yang menjadi salah satu keunggulan orang-orang yang taubat. Dulu sering berdosa, lalu taubat, masuk surga, bahagia. Surga ini salah satu yang disuruh harap-harap oleh Allah. Makanya ada orang yang mengatakan kalau berharap surga dianggap ria, dianggap tidak ikhlas beribadah. Tidak begitu. Apakah suami kami nanti diberikan isteri yang lain, diberikan bidadari? Diberikan. Sampai dalam hadis-hadis menyebutkan bahawa satu orang itu diberikan 70 bidadari, dan ibu bidadarinya, ibu kos bidadarinya isteri kita. Lalu isteri-isteri hari ini membayangkan, ya Allah, sudah di dunia dipoligami, di akhirat juga dipoligami, bagaimana perasaan kami? Itu bayangan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya. Di pertemuan yang lalu kita sedang membahas salah satu daripada fadilah atau keutamaan orang-orang yang bertaubat, yaitu mereka didoakan oleh para malaikat pemikul arasy. Dan itu disebutkan dalam surah Ghafir ayat 7 dan 8. Dan kita sudah menjelaskan bahawa malaikat ini adalah malaikat yang kuat-kuat, malaikat yang besar, ukuran besarnya antara daging telinganya dan pundaknya itu sejarak 700 tahun perjalanan, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Dan mereka adalah malaikat-malaikat yang menjadi tameng utama dalam memikul arasy Allah. Dan mereka lah yang mendoakan orang-orang yang telah bertaubat dengan taubatan nasuha. Jadi bayangkan orang bertaubat, dia tertidur, dia melakukan kegiatan harian, tapi mulut malaikat di bawah arasy berdoa untuknya. Dan itu adalah salah satu pemberian Allah kepada orang yang bertaubat. Dan kita sudah sebutkan bahawa ada 5 yang mereka mohon kepada Allah dalam surat itu. Ada 5 permintaan yang mereka mohonkan kepada Allah untuk orang-orang yang benar-benar bertaubat. Kita baru jelaskan 1 karena kehabisan waktu, tersisa 4. Yang mereka mohon pertama, yaitu mereka mohon agar orang yang bertaubat ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya. Jadi mereka yang minta jangan ada dosa yang tersisa ketika mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan yang begitu agung
kepada hamba yang pernah melakukan maksiat, dimohon oleh malaikat agar Allah mengampuninya. Kalau kita yang berdoa ada penghalang-penghalang doa, tapi kalau malaikat yang berdoa tidak ada penghalang. Kita berdoa kadang-kadang dihalangi makbulnya doa oleh harta haram yang mengalir di tubuh kita, tapi malaikat tidak pernah makan haram. Maka mereka memohon agar orang-orang yang telah bertaubat ini walaupun bergelimang dengan dosa, tapi mereka mohon agar diampunkan oleh Allah semua dosa-dosanya. Jadi bahasa sederhananya kita, mereka yang sibuk, orang yang taubat itu menjalani hari-hari seperti biasa setelah taubatnya, tapi malaikat menyibukkan dirinya memohon ampun. Itu atas izin dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu permintaan pertama mereka kepada orang yang bertaubat. Lalu disambung ayatnya, permintaan yang kedua yaitu waqihim azabal jahim. Ya Allah, jagalah mereka, yaitu orang-orang yang bertaubat ini, jagalah mereka, hindarilah mereka dari azab neraka jahim. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang paling ditakutkan oleh orang yang percaya tentang adanya hari pembalasan adalah siksa neraka. Makanya salah satu doa yang selalu dianjurkan oleh Allah adalah memohon agar terhindar dari api neraka. Maka Allah suruh sambung waqina azaban nar, hindarilah kami dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyebutkan bahawa seandainya kita merasa panas yang begitu teriknya di dunia, jadi ketika kita berjalan di bawah terik matahari dan panasnya luar biasa, maka di saat itu ucapkanlah kalimah Allahumma ajirna minan nar, atau Allahumma ajirni minan nar, tapi lebih bagus Allahumma ajirna minan nar. Itu hadis. Maka Nabi mengatakan yang mengucapkan itu benar-benar rasa takutnya kepada Allah dengan iman, yakin betul neraka itu ada, dan itu menunjukkan kita yakin tentang kuasaan Allah. Mereka yang mengucapkan Allahumma ajirni minan nar ketika berada di bawah teriknya matahari yang begitu panas, maka neraka menjawab. Jadi neraka merespon doa kita. Neraka mengatakan, ya Allah, hindarilah dia dariku ya Allah, selamatkan dia dariku ya Allah. Begitu jawaban neraka bagi mereka yang memohon ampun untuk menghindar darinya. Jadi diaminkan oleh neraka. Neraka ini makhluk Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari atau Muslim, saya agak sedikit ragu itu, tapi sahih, neraka itu ada dua model, neraka panas, neraka dingin. Jadi neraka yang bentuknya nar dan neraka yang bentuknya zamharir, yaitu sangat-sangat dingin dan menyiksa sekali. Di awal-awal penciptaan, kata Nabi, mereka ini sama-sama curhat dan mengadu kepada Allah. Dalam hadis, neraka panas mengatakan, ya Allah, aku tersiksa oleh dinginnya zamharir. Jadi neraka yang panas pun merasa tersiksa dengan neraka yang dingin. Ini sesama neraka. Lalu neraka zamharir yang sangat dingin ini juga mengatakan, ya Allah, aku tersiksa dengan panasnya an-nar. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala sejak itu menjadikan pemisah antara neraka yang panas dengan neraka dingin dengan dibuatnya shift, gantian. Maka timbullah musim panas dan musim dingin. Jadi enggak dibuat bersamaan. Begitu dalam hadis disebutkan. Saya tidak hafal matannya dengan sempurna, jadi tidak berani saya ungkapkan, karena menyalahi Nabi adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Silahkan cek di Google Pak hadisnya tentang neraka panas dan neraka dingin saling mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Neraka saja tidak tahan dengan temannya. Neraka saja tidak tahan dengan temannya. Maka sungguh mulia malaikat-malaikat pemikul arasy ini memohon kepada Allah, kepada orang-orang yang bertaubat, ya Allah, hindarkanlah mereka dari neraka-neraka ini. Disebutkan neraka Jahim sebagai salah satu neraka yang menjadi simbol perwakilan panasnya neraka. Jadi malaikat minta, jawabkan Allah Subhanahu wa taala. Ini patut kita syukuri bahwa Allah telah memberikan kemuliaan pada orang yang bertaubat dengan permohonan-permohonan dari para malaikat pemikul arasy. Ini patut kita syukuri dengan salah satu anugerah ini karunia. Kalau Allah mengaminkan, kalau malaikat yang mendoakan lalu Allah makbulkan, maka dijamin kita tidak akan tersentuh dengan api neraka. Walaupun umat Muhammad, ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa umat Muhammad itu ada jaminan bahwa semuanya tetap akan dapat kesempatan masuk surga. Tetapi kesempatan masuk surga itu bagi sebahagian umat Muhammad kadang-kadang harus dilalui dulu dengan transit di dalam neraka. Jadi semuanya dapat kesempatan masuk surga, dan banyak hadis-hadis yang menyebutkan itu. Tapi transit dulu dalam neraka dengan dosa-dosanya. Tapi begitu orang yang taubat, dosanya dimohon ampun oleh malaikat setelah dia betul-betul bertaubat, lalu kemudian dimohon oleh malaikat, jangan lagi engkau campakkan orang ini ke dalam neraka karena penyebab dosa masa lalunya. Makanya hadis Nabi menyebutkan at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang diterima taubatnya oleh Allah, maka dia hidup berikutnya bagaikan tidak ada dosa sama sekali. Jadi ini doa yang kedua oleh malaikat bagi mereka yang benar-benar bertaubat. Syaratnya benar-benar taubat. Makanya orang taubat itu merasa diri selalu dalam perasaan menyesal, berdosa. Kadang-kadang dia menangisi dirinya, kenapa dulu dia terjebak dalam maksiat. Itu lebih baik daripada orang-orang yang tidak pernah merasa berdosa. Orang saleh itu punya salah. Orang salah juga kadang-kadang ada kemungkinan menjadi saleh. Sebenarnya tidak ada masalah dalam roda hidup itu. Hari ini saleh, tapi dia tetap ada dosa. Allah ampunkan dia ketika dia taubat dari dosa-dosanya. Orang salah hari ini berdosa, bisa jadi ke depan dia menjadi saleh. Maka hal itu hanya berputar di antara kita. Jadi yang jadi masalah di mana? Yang jadi masalah adalah ketika orang saleh tidak pernah merasa berdosa, dan orang salah sudah merasa jadi saleh. Itu yang jadi titik masalahnya. Kalau orang saleh tidak pernah merasa berdosa, maka dia telah terjebak di dalam tipu daya syaitan. Makanya muncullah orang-orang yang kadang-kadang merasa bahwa dia hidup bagaikan seorang nabi yang maksum, padahal permainan hati saja bisa membuat orang jatuh ke dalam dosa. Kecurigaan terhadap sesama muslim, bertajassus, menyelidiki kehidupan seorang muslim, lalu su'uzzan yang dilahirkan dengan kata-kata atau tindakan, itu pun jadi dosa. Tapi kadang sebagian orang ketika datang pintu hidayah dan taubat untuknya, lalu dia merasa bahwa dia telah berada di dalam sebuah jaminan tidak akan kembali mengulang dosa. Berubahlah sifatnya, yaitu menjadi profil yang tidak pernah merasa akan dosa dan salah. Disitulah munculnya sifat-sifat yang ego terhadap kebenaran. Jadi hati-hati dengan sifat ini. Merasa bersalah itu lebih baik daripada terus-terusan merasa benar. Karena Allah cinta, Allah sayang kepada orang yang telah
bersalah lalu merasa bersalah dan menyesalinya, lalu dia hidup di dalam rasa takut kepada Allah akan terhadap dosa-dosanya. Maka ini bahagian yang kedua yang didoakan oleh malaikat, iaitu minta agar orang taubat tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga disambung lagi oleh Allah, masih dalam surat yang sama, salah ayat yang sama, yaitu malaikat minta Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkanlah orang-orang yang bertaubat ini ke dalam jannat, ke dalam kebun-kebun, taman-taman Aden, yaitu surga, surga Aden, sebagaimana engkau telah berjanji kepada mereka. Ya Allah, itu permohonan malaikat. Ya Allah, bukankah dulu engkau berjanji dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannat, orang-orang yang beriman beramal saleh mereka dapatkan surga. Malaikat memohon, ini orang yang taubat, telah beriman kembali kepadamu, dia taubat kepadamu lalu melakukan amal saleh, maka sebagaimana janjimu ya Allah, masukkan mereka ke dalam surgamu, yaitu surga Aden. Ini permintaan ketiga dari malaikat untuk orang-orang yang bertaubat, diminta untuk supaya dimasukkan ke surga Aden. Allah pakai kalimat di sini jannat, itu jamak dari jannatun, yaitu taman-taman. Artinya itu banyak tempat dan taman-taman yang indah, dan itu salah satu pintu surga yang bernama Aden. Adenon, itu dalam tafsir itu artinya sesuatu yang menetap. Makanya harta karun itu disebut dalam fikih zakat ma'adin, yaitu harta tambang, harta karun yang disimpan. Itu dari bahasa Aden, artinya yang menetap di dalam, enggak keluar-keluar di bawah bumi. Maka disebut jannatu Aden, itu orang yang sudah masuk ke dalamnya dia tidak ingin keluar sama sekali. Disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, dia begitu masuk ke dalam jannatu Aden tidak ingin keluar dan tidak ada perasaan ingin keluar. Itu menunjukkan kenyamanan, kebetahan karena nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi salah satu keunggulan orang-orang yang taubat. Dulu sering berdosa lalu taubat, masuk surga, bahagia. Surga ini salah satu yang disuruh harap-harap oleh Allah. Makanya ada orang yang mengatakan kalau berharap surga dianggap ria, dianggap tidak ikhlas beribadah. Tidak begitu. Surga malah Allah yang suruh untuk dijadikan salah satu sandaran agar kita beribadah. Jadi enggak dianggap bahwa itu bahagian daripada tidak ikhlas beribadah. Tidak. Berharap surga Allah yang suruh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah engkau menuju kepada Tuhanmu dan surga. Bersegeralah engkau berharap-harap dengan surga. Jadi itu Allah yang suruh berharap-harap surga. Jadi orang kalau bicara ini salat subuhnya untuk apa? Ya supaya masuk surga, itu dibolehkan. Karena surga itu salah satu yang Allah jadikan sebagai sandaran beribadah kepada Allah untuk mengharap surga. Walaupun surga yang kita bilang tentu itu bisa masuk dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala, malaikat menambahkan kalimat engkau telah janjikan kepada mereka. Itu bahasa itu bukan bermakna Allah akan melanggar janji, tidak. Tapi itu bahasa malaikat ingin mengatakan kepada kita yang bertaubat, jangan khawatir, Allah tidak akan langgar janji. Allah akan memberikanmu surga sebagaimana yang telah dijanjikan. Ini orang taubat. Sudah 3 permintaan malaikat pemikul arasy kepada orang yang bertaubat. Lalu Allah sambung lagi, apalagi yang diminta malaikat kepada orang-orang yang telah bertaubat hari ini di dunia dan mati dalam keadaan bertaubat. Mereka katakan, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Ya Allah, juga masukkan dengan mereka, yaitu pasangan-pasangan hidup mereka, ayah-ayah mereka,
turunan-turunan mereka, masukkan ke surga bersama mereka yang taubat ya Allah. Begitu permintaan malaikat Bapak Ibu. Mereka minta jangan kita saja yang masuk surga, ya Allah, bahagiakan orang yang taubat ini dengan menghadirkan ayahnya, menghadirkan ibunya, menghadirkan istrinya, menghadirkan anak-anaknya. Artinya ini bahasa ini itu sebenarnya kita sudah bahagia masuk surga. Tapi kalau di surga tanpa keluarga, bahagia itu walaupun sempurna masuk surga, tapi bahagia itu masih ada yang perlu disempurnakan. Jadi kita kalau nggak masuk surga, kalau masuk surga sendiri, ditanya sama tetangga kita di surga apa? Sendiri. Kita jawab, iya, jomblo. Istri mana? Istri di neraka. Kenapa? Suka pakai baju ketat waktu di dunia, suka buka jilbab waktu siram bunga di depan rumah. Anak-anak juga di neraka. Bapakku juga di neraka. Mamaku juga di neraka. Ini kita bayangkan sendiri dalam surga. Walaupun ada bidadari, tapi ingatan kita adalah keluarga. Maka itu menjadi sedikit secuil yang bisa mengganggu kesenangan kita. Artinya kita dapat kesenangan sempurna. Tidak, surga itu nggak boleh ada sesuatu yang mengganggu hati. Makanya Allah hilangkan sifat cemburu pun Allah hilangkan. Karena cemburu adalah bahagian yang sangat mengganggu hati. Maka kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari istri-istri yang akan masuk surga, apakah suami kami nanti diberikan istri yang lain, diberikan bidadari? Diberikan. Sampai dalam hadis-hadis menyebutkan bahwa satu orang itu diberikan 70 bidadari, dan ibu bidadarinya, ibu kos bidadarinya istri kita. Lalu istri-istri hari ini membayangkan, ya Allah, sudah di dunia dipoligami, di akhirat juga dipoligami, bagaimana perasaan kami? Itu bayangan dunia. Ketahuilah bahwa nanti ketika masuk surga, nggak boleh ada sesuatu yang membuat kita terganggu hidup dalam surga. Maka cemburu Allah hilangkan. Hari ini kita bilang itu karena kita cemburu. Ya, baru punya 2 istri kan dompet terbelah, Pak. Uang belanja berkurang. Kecemburuan itu yang muncul. Siang malam terpaksa dibagi. Surga tidak. 70 bidadari, satu istri sebagai bidadari di antara mereka, tidak ada rasa cemburunya, tidak ada. Mereka puas dengan apa yang mereka dapatkan. Apa yang mereka dapatkan? Minal qanatir al-muqantarah minaz zahab wal fiddah. Mereka semua nafsu itu, nafsu di dunia untuk para perempuan dilampiaskan di surga. Perhiasan lengkap barang. Rumah terbuat dari emas dan perak. Ada satu hadis, yaitu rumah terbuat dari emas dan perak, lalu lantainya terbuat dari mutiara, dindingnya dari pasir berbentuk pualam, macam model, kata Nabi. Hadis sahih. Subhanallah. Istri-istri ketika masuk surga itu, sekarang dia cemburu, waktu masuk lihat emas itu nggak peduli lagi. Kata suami, "Long kujak ile bu." "Oh, jak juga deh." Pasti begitu ceritanya. Dia sudah cukup duduk di depan rumahnya, melihat, menatap rumah yang terbuat dari emas, Pak. Itu sudah cukup. Makanya salah satu kunci kita hidup di dunia untuk mendiamkan istri yang sudah dipoligami, ya belikan emas lah. Ini bukan saya suruh, ini contoh. Nah, ini yang mau dikasih tahu bahwa tidak terasa sempurna, tapi tidak mengganggu, tidak terasa sempurna tanpa keluarga. Maka malaikat meminta, ya Allah, orang-orang taubat ini jangan mereka sendiri yang masuk surga, ya Allah, izinkanlah dengan taubatnya mereka, masukkanlah istri, anak, keluarga mereka, masukkan ke dalam surga. Masya Allah, berkumpul dengan keluarga di dalam surga itu keindahan yang sempurna. Berkumpul kembali dengan keluarga. Makanya Allah suruh jaga ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita nanti berkumpul kembali. Allah mengatakan apa? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Setelah selesai dihisab oleh Allah, lalu divonis engkau surga, lalu dia balik
menemui keluarganya dalam keadaan bahagia, masrura. Indah sekali Pak, hidup kembali bersama isteri, enggak mati-mati. Hari ini kan kita mencintai isteri, tapi ada rasa khawatir. Kita yang mencintai isteri pas pulang, atau isteri minta izin ke pasar, sudah setengah jam tak pulang, kita telefon enggak diangkat, hati kita berdegup. Ini ada apa? Sudah diculik sama supir L300, atau dia tergilas mobil? Lalu kita susut, hati kita gelisah. Artinya dunia membuat kita tidak nyaman. Begitu juga istri yang mencintai suaminya. Suami pergi ke Jakarta 3 hari untuk tugas, hari keempat belum pulang, istri gelisah. Ini apa? Terjadi sesuatu, jatuh pesawat, atau mungkin dia ada rumah lain di Jakarta. Jadi gelisah, gelisah. Itu dunia. Tapi Masya Allah, di surga cinta itu sempurna, tidak dipisahkan oleh waktu, khalidina fiha abada, hidup dengan anak-anak. Dan yang lebih indah lagi, kita hidup dalam keadaan tidak lelah, tidak ada kelelahan, tidak ada perjuangan untuk kembali hidup seperti di dunia. Jadi nggak ada lagi PNS nggak lagi, nggak perlu buat lagi laporan-laporan BKD, RPS, buat KKM, buat pupu pegat. Pak, gaji tetap 2.700.000, disuruh buat ini, disuruh buat itu, TBA pada pegatnya. Yang gaji tak berubah. Berebut orang hari ini mencari pekerjaan untuk bisa hidup dengan nyaman. Dibuka P3K, setelah lulus dikontrak hanya 3 tahun saja, setelah 3 tahun dipecat kembali. Kalau dipecat, bayangkan hidup di dunia. Di surga tak ada, sempurna, kita dilayani, bukan hidup mencari kerja dan mencari makan, dilayani, disuruh makan-makan, disuruh minum-minum. Siapa pelayan kita? Wildan mukhalladun, kata Allah, yaitu anak-anak yang kekal. Arti mukhallad dalam surah Al-Waqi'ah, wildan mukhalladun yatufu alaihim wildan mukhalladun, yaitu anak-anak yang mukhallad. Mukhallad itu enggak berubah-berubah, mereka tetap anak-anak semuanya, anak-anak. Itu keliling-keliling, yatuf, tawaf, keliling, masuk lagi ke rumah kita, nanya lagi, om mau apa lagi? Mau cappuccino pakai cincau atau cincau saja? Atau apa om mau buah apa? Sebut saja. Itu yatuf, Pak, keliling-keliling tu anak-anak, sebentar-bentar masuk. Tentu mereka tidak akan mengganggu kehidupan kita. Jadi mereka datang enggak waktu kita tidur di surga? Kita enggak tidur di surga, Pak, enggak tidur. Rasulullah mengatakan apa? La yanamu ahlul jannah, tidak akan tidur penduduk surga, enggak dicipta lagi tidur penduduk surga. Hadis sahih. Lalu kemudian para ulama mengatakan, ahlul hadis mengatakan, kenapa penduduk surga enggak diizinkan dan enggak dicipta lagi tidur? Karena kalau mata ini terpejam, hilanglah sekejap kenikmatan surga. Jadi Allah enggak pejamkan mata untuk bisa menikmati surga sehabis-habisnya. Jangan pejamkan matamu. Kita kan di dunia, Pak, begitu kita pejam, itu filem yang kita sukai hilang. Tiba-tiba waktu kita buka mata, anak mudanya udah mati, atau anak mudanya sudah tua. Itu begitu kita pejamkan mata. Tapi surga tidak ada tidur, diladeni oleh anak-anak yang terus datang. Nah, kenapa anak-anak? Kenapa tidak bapak-bapak saja yang jadi pelayan-pelayan kita? Karena kalau dengan anak-anak, ini dalam tafsir nih sebutkan, baik Qurtubi, Tabari, saya baca, kalau anak-anak kita tidak ada segannya. Jadi kita tinggal suruh, waktu ditanya, oh mau apa? Mau dibuat mie goreng pakai udang atau apa, campur kepiting, atau sekaligus udang pakai mie, apa saja yang kita mau. Walahum ma yad'un, apa saja, pikirkan yang aneh-aneh apa saja. Engkau mau apa saja, bahkan yang tidak engkau sangka pun engkau akan dapat. Yang belum pernah makan pizza 1 meter, tunggu masuk surga, karena cukup mahal ini, Pak. Jadi kita cuma lihat iklan saja, masuk surga, Pak. Kenapa anak-anak? Karena kita enggak segan, kita tinggal bilang-bilang, satu lagi tolongnya, satu lagi 5 lagi itu terus. Anak-anak itu karena enggak ada capeknya, mukhallad, terus mereka keliling-keliling, enggak ada capeknya, kita pun enggak ada segan-segannya. Tapi kalau yang jadi pelayannya, Pak, orang-orang tua,
Kita mau suruh lagi rasanya tak enak, sayang kakeknya, ayam nangat dik dayu. Begitulah Allah muliakan orang-orang yang dalam surga. Masya Allah, salah satu yang paling bahagia ketika kita berada dengan satu keluarga. Dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, ketika membahas surat Ghafir ayat 8 ini, Imam Al-Qurtubi itu mengutip salah satu riwayat al-asar dari sahabat, iaitu dari Sa'id bin Jabir, ya. Beliau mengatakan yadkhulur rajul al-jannah, ketika seseorang masuk surga, fayaqul, lalu setelah dia masuk surga dia berkata, ya Rabbi, wahai Allah, ya Allah, aina abi wa jaddi wa ummi, mana ayahku, mana kakekku, mana ibuku, wa aina waladi wa waladu waladi, mana anakku dan mana anak cucu-cucuku. Itu perkataannya. Wa aina zaujati, dan mana istriku. Jadi dia tanya semua, ya Allah, mana mereka, ya Allah, mana? Fayuqal, lalu Allah menjawab, innahum lam ya'malu ka'amalika, mereka tidak beramal seperti amalmu. Jadi maksudnya mereka itu tidak masuk surga bersamamu karena mereka tidak menyayangi amalnya seperti amalmu. Fayaqul, lalu orang ini berkata, ya Rabbi, kuntu a'mal li wa lahum, ya Allah, aku beramal di dunia untukku dan untuk mereka. Setelah Allah mendengarkan kalimat itu, tentu Allah sudah tahu lebih dahulu. Ini skenario Allah, tidak lari dari ilmu Allah. Fayuqal, lalu dikatakanlah untuknya, adkhiluhum al-jannah. Allah berkata, wahai malaikat, ambil semua anaknya, istrinya, cucunya, ambil, masukkan ke surga bersama mereka. Summa tala, lalu dibacakanlah ayat dari surat Ghafir, janji Allah, alladzina yahmiluna arsya wa man hawlah ila qawlihi wa man saluha min abaihim. Dibaca kembali ayat ini oleh Allah ketika mengatakan, yang dulu kujanjikan dalam Al-Quran kupenuhi. Yang taubat didoakan malaikat masuk bersama keluarganya. Maka Masya Allah, orang taubat bukan hanya dimohon ampun dosa, bukan hanya dimohon terpisah dari neraka, tapi dimohon masuk surga berserta dengan keluarganya. Ini luar biasanya orang taubat. Dan yang terakhir, permintaan malaikat untuk orang yang bertaubat, yaitu malaikat mengatakan, waqihim as-sayyi'at wa man taqi as-sayyi'at yauma izin faqad rahimtah. Yaitu malaikat mengatakan, ya Allah, peliharalah mereka dari kejahatan yang baru. Artinya jangan berikan lagi izin mereka untuk melakukan kejahatan. Jadi malaikat bermohon, ya Allah, jangan sampai orang taubat ini kembali ke maksiatnya, jangan sampai kembali ke maksiatnya. Tapi itu Pak harus lihat dulu, kita ini betul-betul ikhlas bertaubat atau tidak. Kalau dari awal sudah timbul kemunafikan, hanya pura-pura bertaubat, tidak akan muncul 5 permintaan ini dari malaikat, tidak akan muncul. Benar-benarlah bertaubat, maka insya Allah kita bahagia. Makanya orang taubat itu dari dunia sudah dibahagiakan Allah, walaupun di awalnya hidup kacau balau, ketika dia bertaubat, Allah buka pintu rezekinya, Allah kirimkan rahmatnya, Allah pelihara keluarganya, lalu semuanya berbakti untuk Allah bersama-sama. Maka kan cukup indah Pak, di dunia hidup bersama keluarga yang semuanya dalam keadaan paham agama, lalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah kelebihan bagi orang yang bertaubat, yaitu melalui mulut malaikat yang memikul arasy. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang sudah taubat, teruskan taubat, jangan kembali ke maksiat. Saya kadang-kadang heran sekaligus sedih, orang yang dulu pernah nangis di hadapan saya, mengatakan, betul Ustaz bilang bahwa jangan makan riba lagi, saya betul-betul taubat. Nangis Pak, nangis. Saya nggak sebutkan orangnya, nanti takut Bapak kenal. Nangis betul Pak, menyesali kenapa dia jatuh dalam riba, lalu kemudian dia khawatir dan takut sekali dengan ancaman Allah. Saya bilang Alhamdulillah, dan semoga istiqamah. 5 bulan setelah beliau menangis, kemudian saya dengar kabar sudah kembali jatuh ke dalam dunia riba. Nah, ini hati-hati, berarti tidak benar-benar ikhlas bertaubat. Jatuh lagi Pak. Nah, nanti kita lihat, karena
dunia ini yang model-model mengulang-ulang dosa itu khawatir nanti ketika mati pas sedang melakukan dosa, bukan pas sedang taubat. Maka mudah-mudahan kita diberi izin oleh Allah untuk melanjutkan taubat kita sampai kematian menjelang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.